Ustaz, ini jadi ribut zaman main ini. 9 Zulhijjah Mekah dengan 9 Zulhijjah kita ini berbeda. Mak mano ini? Mulai kan nak nunjuk aku Yonian, Ustaz Yonian. Ya, sabar. Nak dijawab ini, Ya, nak dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa alihi wassahabah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattah ya Alim iftah qulubana futuhal arifin. Seluruh jamaah salat Masjid Al-Bari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ibadah kita pada pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pembuka kebaikan, segala macam kebaikan. Dan diharapkan setiap pagi kita harus membersihkan hati dari menjelekkan orang lain, dari iri dengan orang lain, dari benci dengan orang lain. Karena satu hal yang paling indah adalah ketika bangun pagi yang diisi adalah dengan kebaikan, baik ibadah zahir maupun ibadah batin. Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada yang wajib di bulan tidak ada ibadah puasa yang wajib kecuali puasa bulan Ramadan, ya. Selain puasa di bulan Ramadan tidak ada yang wajib, kecuali dia mewajibkan dirinya sendiri atau diwajibkan karena sebab. Apa contohnya puasa yang wajib selain bulan Ramadan? Contohnya puasa nazar, ya. Saya kalau anak nih sehat nazar, dan nazar itu ada 3. Nanti kita tidak bahas di sini, ya. Ada 3 nanti, ada nazar lajat, ada nazar segala macam. Nanti ada 3 pembagiannya. Tapi yang salah satu puasa yang wajib selain bulan Ramadan adalah puasa nazar atau puasa kafarah, puasa karena tebusan dosa. Contoh, ketika di Ramadan Pak Harnan tidak tahan lagi, siang-siang menghantam istrinya. Nah, ini puasa kafarah, ya. Maka apa bahasa lembutnya menghantam itu, ya, tenggelam barangkali, ya. Ya. Maka wajib puasa kafarah. Salah satunya yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Kecuali istrinya. Istrinya tidak wajib. Yang wajib puasa 2 bulan berturut-turut siapa? Suami. Makanya jangan galak digoda istri. Omong sama istrinya, nanggung di kaku bukan nanggung di kau. Kau puasa cuma sehari, aku 2 bulan berturut-turut, ya. Itu salah satu puasa kafarah. Atau kafaratul zihar. Apa kafaratul zihar itu? Mengungkapkan kepada istrinya apa? Seolah-olah dia mengatakan kepada istrinya, kamu tuh seperti ibu aku, anta ka dhahri ummi, ya. Maka itu kafaratul zihar. Nah, selain 3 ini tidak ada puasa wajib, ya, tidak ada. Yang lain adalah puasa sunnah. Puasa sunnah ini ada 3 kategori. Ada berapa kategori? 3 kategori. 1,
puasa yang sunnahnya berulang setiap tahun. Yang kedua, puasa yang sunnahnya berulang setiap bulan. Yang ketiga, puasa yang sunnahnya berulang setiap minggu. Saya ulangi lagi. Pertama tadi apa? Puasa yang sunnahnya apa? Berulang 1 tahun. Yang kedua apa? Yang berulang setiap bulan. Ini kamu dengerin biar dapat ilmu, jangan dapat donat baik. Ya. Ini duduk cuma dapat donat baik. Ini dapat ilmu, ini dengerin. Biar kagak ada bid'ah ke wong, dengerin baik-baik. Ini kapan makan donat caknya serius nian. Nah, laju nak ngato. Nah, puasa yang sunnahnya berulang 1 tahun, puasa yang sunnahnya berulang setiap bulan, puasa yang sunnahnya berulang setiap minggu. Ini biar ingat ini nih, ya. Yang berulang setiap tahun contohnya apa? Puasa Syawal. Puasa Syawal itu sunnah. Man shoma Ramadhana wa tabahu sitta min Syawal, siapa yang puasa Ramadan diikuti dengan 6 Syawal, maka seolah-olah puasa 1 tahun penuh. Ingat, puasa Syawal ini bukan syarat untuk diterimanya puasa Ramadan. Ini ada yang bilang, puasa Ramadan sia-sia kalau tidak puasa Syawal. Nah, ini dari mana ini dalilnya ini? Ya, ketok pakai donat tuh lah kayak. Dak kate puasa Syawal, puasa Syawal. Puasa Ramadan, puasa Ramadan. Kalau ada orang tidak puasa Syawal, puasa Ramadannya tidak jadi masalah. Ya, tidak ada jadi masalah. Justru yang bermasalah puasa Syawal tidak puasa Ramadan. Itu yang bermasalah. Ya, ege-ege puasa Syawal, puasa Ramadan tidak dilakukan. Itu yang bermasalah. Kalau ada orang puasa Ramadannya cukup, sekalipun tidak puasa Syawal, tidak puasa sunnah yang lain, tidak jadi masalah. Itu ada Mas Apri itu. Ada sahabat dulu nanya, ya Rasulullah, cak mana model cak aku nih? Aku nih sholat 5 waktu, puasa Ramadan baik, yang halal aku halalkan, yang haram aku haramkan, ya, tahajud tidak, duha tidak. Model cak aku nih, a'adkhulul jannah, apa aku masuk surga? Apa jawab Nabi? Naam, masuk surga. Ya, jadi puasa wajib tak kati urusannya dengan puasa sunnah. Ya, tak kati pula disyarat-syaratkan diterimanya puasa Ramadan hanya gara-gara ya tidak diterima Ramadan gara-gara tak puasa Syawal. Jadi Kak Ferry jangan cak kiauan bikin syarat-syarat dewek. Ya. Puasa sunnah, tak urusannya dengan puasa Ramadan. Ini mulai ngitung-ngitung. Karena puasa ini tahun ini ada 360 hari, jadi biar dilengkapi. Ini ngarang-ngarang. Inilah bid'ah yang sesungguhnya. Ngarang-ngarang hitungan itu tidak kata hubungan. Puasa Ramadan kita nak 29 hari kek, nak 30 hari kek, itu bukan karena puasanya, tapi karena memang ketentuan waktu. Ingat dalam riwayat Nabi puasa Ramadan itu lebih banyak berjumlah 29 hari dibandingkan 30 hari. Puasanya Nabi paling banyak berapa jumlahnya? 29 hari puasa Ramadan dibandingkan dengan 30 hari. Ya, yang penting bulan Ramadan, nak harinya lengkap, nak harinya 29. Nah, puasa yang sunnah berulang setiap tahun contohnya apa? Puasa Ashri Dzulhijjah. Puasa dari tanggal 1 ya sampai tanggal 8 Zulhijjah. Ini 10 hari pertama. Ditambah hari yang berikutnya apa? Puasa Yaumu Arafah. Hari tanggal 9 Zulhijjah. Ini tanggal 9 Zulhijjah ini fadilahnya besar. Diriwayat Imam Muslim kalau tidak salah, ya. Riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Abbas di mana Rasulullah riwayat Imam Muslim dari Abu Qatadah tentang apa? Tentang puasa Yaumul Arafah ini apa? Mampu menghapuskan 1 tahun yang dosa 1 tahun yang lalu
dan dosa 1 tahun yang akan datang. Jadi ibu-ibu ya, ini kalau bisa tanggal 9 Zulhijjah kage itu jangan ndak puasa. Ini riwayat Imam Muslim dari Abu Qatadah, puasa 1 hari itu Pak Arnan bisa menghapus dosa 1 tahun yang lalu sama tahun yang akan datang. Kira-kira kalau kita nak bertobat 1 tahun sama 2 tahun berat. Ini 1 puasa menghapuskan dosa selama berapa? 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. Jadi ibu-ibu ini puasa 9, tanggal 9. Nah sekarang jadi pertanyaan ini nih, Ustaz, ini jadi ribut zaman main ini. 9 Zulhijjah Mekah dengan 9 Zulhijjah kita ini berbeda, mak mano ini? Mulai kan nak nunjuk aku Yonian, Ustaz Yonian. Ya, sabar. Nah dijawab ini. Ya, nah dijawab. Ibu-ibu, bapak-bapak, dalam mazhab kita Syafi'i, kita ini ikhtilaful matali'. Apa ikhtilaful matali' itu? Ya, dalam hitungan ilmu falak ada istilah matahari terbit yang berbeda. Maka tanggal 9 Zulhijjah kita itu berbeda dengan tanggal 9 Zulhijjah yang ada di Mekah. Supaya tidak ribut, maka tanggal 9 Zulhijjah itulah hitungan negeri kita. Ya, tidak harus bertepatan dengan yang ada di Mekah. Zaman dulu dak katik TV sering berbeda kok. Cuma zaman sekarang karena informasi cepat, maka kita tahu, oh Indonesia sama Mekah berbeda. Maka walaupun beda hari wukufnya dengan kita tanggal 9-nya, itu tidak jadi masalah. Karena yang muktabar adalah tanggalnya, harinya yang menjadi ketentuan kita. Berbeda kalau kita menganggap seluruh dunia ini ittihadul matali'. Itu selain mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad. Kalau sudah ada ditentukan satu negara tentang ru'yahnya, maka satu yang menjadi ketetapan ya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, untuk puasa Dzulhijjah ini tentu setiap negara punya perbedaan tentang hari pertamanya, baik karena ru'yahnya orang NU atau karena hisabnya Muhammadiyah. Contoh ya, kalau Muhammadiyah kan menghitungnya sudah dari awal dengan perhitungan, tidak dengan ru'yah. Ketika sudah dihitung tuh tetap beda dengan siapa? Dengan apa? Dengan Mekah. Tidak mungkin merubah tanggal. Oh ini salah. Tidak, karena kita ada hitungan hisabnya sendiri atau dengan ru'yah. Oke, tahun ini hisab Muhammadiyah bertepatan dengan ketentuan Saudi, atau tahun depan ru'yah apa? Ru'yahnya NU yang bertepatan dengan apa? Saudi. Nah kita milih mana kira-kira? Berubah-berubah terus kayak. Maka kita ini ya, yang ditentukan adalah tentu tanggal 9 Zulhijjah yang menjadi ketetapan negeri kita. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya bukan apa-apa, saya ini mungkin orang yang banyak pandangan berbeda dengan pemerintah. Tapi kalau urusan waktu ibadah, saya lebih selamat mengambil hukum apa? Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Ketentuan pemerintah menjadi pemutus perbedaan. Ini yang menjadi ketentuan. Maka ibu-ibu, puasalah Dzulhijjah sesuai dengan apa? Dengan apa yang menjadi ketentuan tanggal setiap negara. Tapi kalau memang ada yang mau ikut Saudi, itu haknya masing-masing ya. Siapa yang nak ikut Saudi, mau tak berani, laju. Tanggal berapa? Tanggal Saudi tanggal 9 Zulhijjah. Arafahnya hari Jumat. Arafah hari Jumat itu kalau dalam ilmu fikih namanya al-hujjatul kubra, haji besar-besaran ya. Haji besar-besaran itu kalau Arafahnya bertepatan dengan apa tadi? Dengan hari Jumat. Itu aja kelebihannya ya.
Tapi kalau terkait dengan puasa Arafahnya, puasa tanggal 9-nya, itu terkait dengan daerah masing-masing. Los Angeles, apa negeri tetangga kita ini, California, ya, itu silahkan. Ya. Jadi puasa Arafah ini punya kemuliaan. Berpuasalah karena dia apa? Menghapuskan dosa kita lebih dari apa? 1 tahun ke depan dan 1 tahun yang akan 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, ini yang menjadi diantara puasa setiap tahun. Ya. Dan 10 hari Zulhijjah itu kita harus melakukan banyak hal kebaikan. Ini hadis riwayat Imam Ibnu Abbas, Imam Bukhari mengatakan, qala Rasulullah SAW, ma min ayyamil amali salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Kata baginda Nabi, tidak ada di antara hari-hari al-amalu salihu, amal yang soleh, fiha pada hari-hari itu lebih dicintai oleh Allah min hadhil ayyam, dari hari-hari ini, yakni ayyamal ashri, 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah, bahkan jihad fi sabilillah pun kalah nilainya dengan ibadah 10 hari pertama ini. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarja' min dzalika bi syai'in. Ya. Jadi ibu-ibu, hari 10 itu kamu semua beribadah yang baik, baik ibadah dengan jiwamu maupun ibadah dengan harta. Hari itu 10 hari ini, sholat duha jangan tinggal, sholat tahajud jangan tinggal, sholat berjamaah jangan tinggal, baca Quran jangan tinggal, tahlil jangan tinggal, tasbih jangan tinggal. Maksudnya tasbih itu mengucap subhanallah, nak pakai jari jadi, nak pakai biji tasbih jadi, biji kurma jadi, atau sambil makan kurma tasbih boleh, subhanallah subhanallah. Sambil makan donat ngitung jadi sikok donat, subhanallah. Ini urusan alat ngitung, baik kita berdebat antara ada zaman Nabi dengan tidak ada zaman Nabi, ya. Ini kadang-kadang kita ini hal-hal yang mestinya tidak perlu diributkan, ya. Yang nak diributkan tuh, nah, yang hotel-hotel ada kafenya tuh ribut kalah, itu diributi. Ini kadang-kadang mata lah nengok, intel lah banyak nengok, tapi cak tak tahu. Makanya saya tulis di koran, jangan pura-pura buta, ya. Samping kita nih lah tempatnya banyak, apalagi yang sering mampir, tahu nih ya. Kalau aku dengar berita baik, lu pernah mampir. Kalau Kak Ferry nak mampir, ngajak aku biar aku nengok nih ya, apa isinya kira-kira, ya. Ya tuh. Jadi kadang-kadang kita pura-pura buta, caca tidak tahu, ya. Bukan cuma yang sekarang diributkan saja, di mana-mana tempat. Dan jangan tidak tahu berita tentang anak-anak yang di bawah umur lah dijual tuh lah banyak di Linggau ini. Tapi kita ini cacat tidak tahu, ya. Kapan ustadz yang melapornya mulai ustadz radikal, dan jadilah aku diam bela lah, kena sihir kena ginjal nih lah lumayan pula kita, ya. Baiklah, ini mayat tatakarruf setiap tahun. Jadi ini 10 hari ini Bapak Ibu, 10 hari Zulhijjah ini jangan lewat, ya. Nah kalau 10 inilah Zulhijjah belum kita, hah? Sudah masuk ini hari pertama, hari berapa nih? Hari pertama, nah ini hari berkah, ya. Nah ini yang ngenjuk makanan ini. Kalau besok jangan hari ini yang ngenjuk makanan, ini besok selama 10 hari pertama, ya. Laju terus, ya. Berkah, ya. Yang mengeluarkan sesuatu dari kantongnya tidak balik lagi, itu lebih besar nilainya jihad di jalan Allah. Bapak Ibu, ada seorang Habib namanya Habib Syekh, di kantongnya ini 2.000, 5.000, 10.000, ya. Setiap hari ada anak-anak kecil dibawa, ada anak-anak kecil yang ditengok dibawa, dikasih. Kadang-kadang yang tua-tua pun 10.000 diinjuknya sedikit-sedikit. Nah dikantongi tidak mampu, ya.
Untuk apa? Satu kebaikan. Tidak baca nganjuk 100.000, 5.000. Tidak baca nganjuk 2.000, 1.000, semampunya. Tidak baca nganjuk apa-apa, keluarkan sesuatu yang tidak balik. Apa? Senyuman. Jadilah, ya, sedekah. Ya, ini senyum lagi pelit niat. Nengok uang, senyum nengok uang ini. Senyum ini untuk wong dikenal sama wong tidak dikenal. Sama wong dikenal makin cinta, sama wong tidak dikenal jadi kenal. Senyum. Awak sehat, senyum. Ini senyum berat nian. Padahal cuma apa? Coba bapak-bapak, lebarkan kiri dan kanan. Coba 1, 2, 3. Ada. Berat nian. Berat lah ngangkat bakul nasi. Ini tidak. Kadang-kadang sesama muslim karena beda pendapat tidak senyum. Oh, beda pendapat. Dia tuh kunut, aku tidak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ayolah, ada tukang pijit di ujung itu. Alangkah kurang ajar lagi pijit itu. Ya? Aku nak dipijit pula ini. Jadi itu lagi mengamalkan hadis tadi. Ya, berbuat baik. Masya Allah. Laju. Ya. Ini subhanallah, 10 pertama ini harus banyak berbuat baik. Suami berbuat baik sama istri. Istri sudah 10 pertama terakhir sama sudah 10 pertama jam mana? Terserahlah, ya. Nah, ibu-ibu, kemudian balik ke yang 9 Zulhijjah, apa bedanya dengan puasa Asyura? Puasa Asyura itu puasa Muharram. Kalau puasa Muharram bedanya cuma menghapuskan 1 tahun saja. Tahun apa? Tahun yang lalu. Dan yang kedua, keistimewaannya puasa Zulhijjah ini, puasa 9 Zulhijjah ini puasa yang belum pernah dilakukan umat terdahulu. Puasanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu-ibu, puasa 9 Zulhijjah ini puasa keistimewaan punya siapa? Punya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau puasa Asyura itu puasanya umat Nabi Musa alaihi salam. Mereka bersyukur karena diselamatkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka di awal-awal Zulhijjah ini selain puasa tanggal 9 Zulhijjah, kita sunnah juga puasa 8 hari, ya, sebelum tanggal 9. Tanggal 10 Zulhijjah itu hari raya kita. Tidak boleh ada yang puasa 10, 11, 12, 13. Nah, yang kepengen berkurban tinggal milih. Nak tanggal 10 jadi, nak tanggal 11 jadi, nak tanggal 12 jadi, nak tanggal 13 jadi. Walaupun ada perbedaan pendapat ulama. Ada pendapat ulama mengatakan cuma hanya tanggal 10 sama tanggal 11 saja. 12, 13 tak boleh lagi. Tapi kalau dalam mazhab kita Syafi'i, seandainya kambingnya banyak, sapinya banyak, tak bisa diselesaikan dalam 1 hari, tanggal 10 lanjut tanggal 11, lanjut tanggal 12, lanjut tanggal 13. Atau tanggal 10 ada sesuatu hal yang luar biasa, tidak nyembelih hari itu, tanggal 11 boleh, silahkan dilakukan. Maka salah satu ibadah yang luar biasa di tahun ini selain puasa tadi adalah berkurban. Hari itu tanggal 10, tidak ada ibadah yang paling baik kata Nabi kecuali apa? Kecuali darah yang keluar dari leher kurban. Ya, kalau hari itu ada yang nak bersedekah, kalau hari itu ada yang nak melakukan kebaikan, maka lakukan apa? Lakukan kurban. Yang berkurban, baik dia nyembelih dewek atau tak nyembelih dewek, sunnah menyaksikan korbannya disembelih. Ibu-ibu yang berkurban di masjid ini datang, jangan pas nerimo daging baik.
datang nengok sembelihan itu dipotong. Yang bapak-bapak kalau mampu sunnah nyembelih sendiri, kalau tidak wakilkan kepada yang mampu. Ustaz, ini ada pertanyaan. Ada penyembelih lupa baca bismillah. Dalam mazhab kita Syafi'i, baca bismillah itu hukumnya sunnah. Yang wajib itu ya, satu, pisaunya tajam. Yang kedua apa? Penyembelihnya muslim. Dua itulah. Sapinya agak rumit, akhir dak ngadep kiblat, dak jadi masalah. Karena menghadap kiblat hukumnya apa? Sunnah. Bisa dijaga, alhamdulillah. Sulit dijaga, tidak wajib. Ini kan ada pertanyaan tuh di video. Seandainya dia tukang jagal, tukang apa? Jualan ayam. Tukang jualan ayam ini, ayam yang nak dipotong 100, 200. Seandainya bismillahnya satu kali, asal yang motongnya muslim, pisaunya tajam. Ya lupa yang ketiga, nyembelihnya 2 urat yang di sini sampai 3 yang di sini, hukumnya sudah halal. Tapi kalau yang motongnya orang kafir, walaupun bismillah 70.000 kali, tidak halal. Bismillahirrahmanirrahim. Ini wong non muslim, tidak halal. Aku baca bismillah motongnya, muslim enggak? Tidak. Walaupun namanya muslim. Walaupun wong yang non muslim itu namanya siapa? Muslim. Bapaknya muslim pula. Muslim bin muslim bin muslim. Tapi tidak beragama Islam. Maca bismillahnya 70.000 kali. Bahkan kiblatnya 100% nembak Ka'bah. Ya, maka dalam mazhab kita Syafi'i, perhatikan, yang penting 3 hal. Yang motongnya muslim, ya, pisaunya tajam, kemudian yang ketiga nih 2 urat di sini sama urat di tengah sini kotung, putus. Kalau yang mukul dari belakang, ada bahaya. Ya. Maka ibu-ibu dimuliakan oleh Allah. Ya, jadi Ustaz, cak mano kalau kita nyuntik ke sapi itu sampai pingsan? Siapa yang meyakini sapi itu pingsan atau mati? Ya, maka secara ihtiyat tinggalkan cara-cara suntak-suntik. Yang bagus sapi dicampak itulah serunya kurban. Tengok wong-wong nah dikolai sapi, lari sana, lari sini. Nah, ada yang tendang sapi, itu seninya. Kalau udah kata yang ditendang berarti belum hari raya. Maka carilah korban yang kena tendang siapa hari itu. Ya, apa Pak Harnan, apa Mang Elpen, ya. Nah, itulah seninya. Seni kurban asli berarti sapi ini bukan palsu. Ya. Kalau sapinya tidak melawan, itu bukan sapi namanya, mungkin sapi kali. Ya. Maka ibu-ibu ini dimuliakan oleh Allah. Nah, bagi yang berkurban memang sunnah kalau kukunya belum dipotong, ya, nanti motongnya setelah kurban. Rambutnya panjang mau dipotong yang nak kurban, sunnah motongnya nanti setelah kurban. Itu sunnah, bukan wajib. Kalau memang dia nak motong tidak apa-apa, karena hukumnya sunnah. Ya, nih ibu-ibu sekarang ini ada yang nak berkurban nih, ada kurban nih, kuku aku panjang nih, kagetlah motongnya setelah kurban. Itu hukumnya apa? Sunnah. Rambutnya panjang, ini rambut aku panjang nih, jenggot aku lah sudah panjang melebihi genggaman, itu hukumnya sunnah. Kalau mau dipotong, ya nanti bagusnya setelah kapan? Setelah berkorban. Tapi itu hukumnya apa? Sunnah. Jangan pula ada orang motong kuku padahal dia berkorban, atau motong rambut, kamu ini ahlu neraka. Nah, inilah orang yang tidak bisa membedakan antara sunnah secara ilmu hadis, secara sunnah dalam ilmu fikih. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sudah nak jam 6. Karena ini terkait ilmu fikih, barangkali ada yang nak ditanyakan? Nanya, silakan. Di batas berapa hari itu yang
kuku atau rambut kita tuh ini dipotong. Rambut atau kuku kita ini yang tidak boleh dipotong, itu yang sunat tidak dipotong. Itu berapa hari? Waktu berapa hari dari penyembelihan? Dari ya, kalau yang saya pahami baca di buku ini yai, itu sampai kambingnya dipotong. Kalau hewannya dipotong, selesai sudah. Maka dia boleh bersih-bersih kukunya sama rambutnya. Jadi dari tanggal 1 maksudnya, dari tanggal 1. Oh, dari tanggal 1 terus dari mulai masuk awal Zulhijjah sampai hewannya dipotong. Jadi kalau belum masuk Zulhijjah nak motonglah. Contoh nih, masih Zulqa'dah nih. Ini seandainya hari ini hari Zulqa'dah. Kalau memang kamu nak motong. Tapi kalau sudah masuk awal Zulhijjah yang belum motong kuku, ya kaget, ditunda sunnahnya nanti setelah darah kurban tadi keluar ya. Kalau yang belum masuk Zulhijjah potong, nanggung. Kalau dari awal Zulqa'dah jari laju terpanjang, jangan. Jadi sudah karena ya, aku ulangi lagi. Nah benar nih pertanyaan Wak Sulaiman, takut agak salah tafsir. Jadi maksudnya yang jangan dipotong itu hitungannya mulai dari awal Zulhijjah. Kalau dari Zulqa'dah jangan laju cak iblis kaget jari ini ya, bahaya. Jadi hitungannya dari awal Zulhijjah sampai hitungan awalnya dari awal Zulhijjah, hitungan akhirnya sampai kapan? Sampai darah ditumpah. Ada pertanyaan lagi? Oh, banyaknya. Masalah Kulit sapi. Yang itu apa? Sekaligus. Oh ya Allah, emang ini gara-gara kulit ini ribut. Apa lagi? Kulit pula. Yang sudah yang meninggal. Oke, baik. Untuk kulit ketentuan fikih tidak boleh jadi upah. Upah itu maksudnya gini, ada akad. Aku kaget kalau motong ya, upahnya adalah kulit. Tidak boleh. Tapi kalau jadi hadiah boleh. Jadi contoh nih, kulit ini tidak kata yang nak ngurusnya. Siapa nak ngurus kulit ini? Demang, karena kamu yang motong ambek kamu baik. Tapi akadnya bukan upah. Akadnya adalah hadiah. Tapi jangan jadikan kewajiban. Hadiah itu kan kalau nak ngenjuk, kalau tidak nih, contoh aku ulangi lagi ya. Tolong bedakan akad ujroh sama akad hadiah. Akad ujroh itu sudah ada ketentuan dari awal. Mang, aku nyiap nyembelih, upahnya kulit, tidak boleh. Upahnya kulit tidak boleh. Karena kulit ini masih harus dibagi sebenarnya, kulit ini. Bagian yang harus dibagi. Cuma kalau tak kata nak ngambil kulit ini, hadiah ke itu boleh. Maka akadnya jadi hadiah. Ya, akadnya jadi hadiah. Ya, karena kulit ini sesuatu hal yang boleh dimakan. Ya, tadi untuk apa? Beduk. Untuk beduk, ya, ini ketentuannya bahwasanya yang namanya kulit tadi itu bagian yang harus disedekahkan, dibagikan. Kalau memang seandainya lah dinyuk hadiah uang ini tidak kata yang makainya, maka bahasanya ini adalah kulit yang tidak terpakai, yang disia-siakan. Maka hukumnya dijadikan kulit beduk itu bukan karena dia tidak dibagi dulu. Ya. Jadi ditanya dulu ketentuan ini, mestinya kulit ini juga dibagi sebenarnya. Bagian yang juga harus dibagi. Cuma ada yang ngomong aku udah galak kulitnya. Nah, karena terbuang-buang saja, ya, maka boleh pilihannya tadi apa? Sudahlah, ini jadi hadiah. Nah, kenapa? Makanya perhatikan, kurban itu ada 3 pembagian. 1, sedekah, sedekahkan. Yang kedua apa? Hak yang korban itu ada. Kalau dia korbannya korban sunnah. Yang ketiga apa? Hadiah. Contoh, tetangga kita ini kan ada yang kaya nih, boleh dapat bagian dari kurban atas nama apa? Hadiah. Walaupun ada ulama yang mengatakan apa?
semuanya disedekahkan. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Maka kalau ada kulit yang dibagi untuk yang jagal, Mang Tabrani, jangan diakati apa? Ujrah. Jadikan saja sekedar hadiah. Kalau memang dak kate yang nak ngambilnya, yang nak dibaginya. Kenapa? Paling rumit ngurusi kulit, nak dibakar dulu, nak disamak dulu, nak dibersihkan dulu. Betul tak Pak? Cuma wong Padang saknya pacak ngurus jange ni, ya. Tak tahu kalau selain wong Padang, ya. Maka biasanya dia. Itu untuk. Yang berikutnya tadi korban untuk wong ninggal. Muktamad Syafi'i memang tak boleh, kecuali menurut mazhab Imam Ahmad. Menurut mazhab Imam Ahmad, kalau mazhab Syafi'i boleh kalau ada wasiat. Nah, kalau ayah mati, kalau kau ada rezeki, tolong korbankan untuk ayah. Dalam mazhab Syafi'i boleh kalau ada wasiat. Kalau tidak kata wasiat, ini yang ulama berbeda pendapat. Yang membolehkan walaupun tidak kata wasiat, itu mazhabnya Imam Ahmad. Jadi ibu-ibu, saya perlu menyampaikan ini apa? Supaya kita tidak membenarkan satu pendapat, tidak menyalahkan satu pendapat. Jadi yang berkorban untuk wong ninggal dunia boleh menurut siapa? Menurut siapa? Menurut Imam Ahmad. Kalau menurut Imam Syafi'i, kalau ada wasiat boleh. Kalau tak kata wasiat, itu yang tidak disahkan dalam mazhab Imam Syafi'i. Hadza huwal mu'tamad. Jadi ini ada perbedaan pendapat ulama. Nah, kalau saya, siapapun yang mau berbuat baik untuk, karena gini, Imam Ahmad inilah yang paling longgar urusan menghadiahkan pahala untuk orang mati. Aku ulangi lagi, Imam Ahmad inilah yang paling longgar untuk apa? Menyatakan hadiah untuk orang mati. Maka Imam Ahmad, contoh, baca Quran untuk orang mati, yang paling kenceng dalilnya siapa? Imam Ahmad, ya. Jadi kalau ada yang satu sisi ngikut Imam Ahmad, satu sisi bertentangan dengan Imam Ahmad, perlu dipertanyakan keilmuannya, ya. Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau ada yang nak berkorban atas nama wong tuanya, boleh, berdasarkan siapa? Mazhab Imam Ahmad. Lanjutkan, lakukan, karena korban dan kebaikan itu sangat dianjurkan. Menurut Imam Abu Hanifah, yang punya kemampuan itu korban bukan sunnah hukumnya, tapi apa? Wajib, fardu ain bagi yang mampu. Menurut Imam Syafi'i, sunnah muakkadah. Nah, kamu nak ngikut, kamu kadang-kadang ngomong, oh, ngambil hukum yang kurban untuk uang mati, ngambil mazhab Syafi'i. Giliran ngambil hukum kurban, ngambil Imam Syafi'i. Nak lemak dewe, ya. Mestinya kalau nak hebat nian, aku nak ngambil Imam Abu Hanifah, kurban wajib karena aku mampu. Mestinya cak itu. Ini dah, aku ini mampu. Tapi kan menurut Syafi'i sunnah, berdeguk. Ini yang kadang-kadang cak kiuan. Giliran yang tak lemak, ngambil mazhab yang mana? Giliran yang lemak, mestinya aku nak berkorban untuk orang yang meninggal dunia. Ibu aku meninggal, anak aku meninggal. Tapi menurut Syafi'i tak, aku nak ngambil Imam Ahmad. Ngapa? Boleh. Nah, cak ini kan enak, berarti dia nak berkorban nian. Giliran ini dah, iya, aku nak berkorban karena kan sunnah. Ya, ngapa tak ngambil Imam Abu Hanifah? Inilah, ini namanya kalau dalam bahasa Inggris the oloan. The oloan. Oke lah, baik, karena sudah siang, yang di belakang lan jelit-jelit, sarapan nak datang. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, semangatkan kami beribadah, terutama di 10 pertama bulan Zulhijjah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikan kurban ibadah tahunan kami, ya Allah. Jadikan puasa Arafah ibadah tahunan kami, ya Allah. Beri kami kekuatan bisa juga melaksanakan puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 8, ya Allah, dan termasuk 9 untuk hari Arafah. Kalau tidak, ya Allah, minimal hari Arafah kami berpuasa, ya Rahman, ya Karim. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, semangatkan kami selama panjang hidup kami untuk membenahi hidup kami semakin baik. Ya Allah, jauhkan dari pikiran kami kejumutan dalam ilmu, ya Allah, hanya membenarkan apa yang kami dapat ilmunya, tapi menyalahkan apa yang di luar kami ketahui. Ya Rahman, ya Karim, jadikan masjid seluruh dunia ini masjid persatuan umat, ya Allah, apapun madhab mereka, ya Allah. Ya Rahman, ya Karim,
jauhkan masjid kami dari dai-dai yang akan memecah belah umat ya Allah, dai-dai yang membuat saling benci satu sama lain ya Rahman ya Karim. Ya Allah ya Rahman ya Karim, jadikan kurban ini salah satu hari kasih sayang kami untuk berbagi kepada siapapun, keluarga, fakir miskin, termasuk tetangga-tetangga kami, orang kaya sekalipun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.